dahulu saya mengecek kehadiran. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua ya. Alhamdulillah hadir semua. Lalu saya sudah membahas materi mengenai biji, bunga, daun, dan buah yang berkhasiat sebagai Untuk lebih memahami sebelum kita masuk materi berikutnya, saya akan menampilkan dulu ada beberapa kasus atau ada beberapa masalah yang terjadi pada dunia obat-obatan. Ya, silakan diperhatikan dulu. Dengan label atau kode yang ada di video tadi, ya. Nah, ini kalian lihat kodenya warna apa? Kode obatnya? Oke. Coba Arum, kalau kode hijau tadi menandakan obat apa? Obat bebas. Oke, bagus. Pintar. Menandakan dia obat bebas. Artinya obat ini boleh dibeli tanpa resep. Ini menandakan dia obat bebas terbatas. Artinya bisa dibeli dengan resep terbatas. Jadi tanpa dokter yang meresepkan. Atau misalnya nih si anak lagi sakit demam. Nah, tidak boleh sembarangan, harus diresepkan terlebih dahulu, baru boleh diminum. Misalnya anak minum paracetamol penurun panas 500 mg. Nah, itu harus dengan resep. Oke ya. Nah, kemudian masih ada lagi. Ini adalah obat yang logonya merah. Kalau merah artinya obat keras, tidak boleh diminum sembarangan. Jadi minumnya dengan sedokter, tapi dengan batasan. Oke. Kemudian di materi sebelumnya, di sini terlihat ada nih apa? Logo di ujungnya. Nah, masih ingat? Nah, ini logo apa? Vito Farmaka. Yes, ini adalah dia Vito Farmaka. Nah, tadi sudah tahu ya berbagai macam jenis obat beserta logo atau tanda atau kode obat yang bisa kita minum atau obat yang bisa kita beli dengan bebas atau tidak gitu. Nah, obat ini sebelum dia jadi seperti ini, nah sebelum misalnya obatnya ini lelak, sebelum ini lelak bisa untuk obat ngantuk gitu ya. Obat yang kalau misalnya nih mani lagi insomnia, nggak bisa tidur atau lagi banyak tugas, bisa minum lelak biar lelak tidurnya ya. Nah,
sebelum dia di tahap seperti ini, dia melalui proses uji klinis. Ya. Nah, itulah materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang prinsip etik dalam studi klinik bahan herbal. Nah, ini dia. Nah, prinsip etik dalam studi klinik bahan herbal. Apa itu prinsip etik studi klinik bahan herbal? Yang tahu? Boleh tunjuk tangannya. Prinsip etik itu biasanya kita dengar itu adalah aturan. Prinsip itu pegangan. Jadi apa yang harus ada sebelum kita melalui penelitian. Dalam hal ini adalah penelitian tentang obat. Ini ada obat herbal sebagai jamu dan obat herbal non jamu. Tadi sudah saya bilang bahwa pada obat herbal ini digunakan sebagai jamu, uji kliniknya ini dapat dilakukan tanpa melalui praklinik, ya, karena penggunaan jamu telah berlangsung lama dan telah dipercaya oleh masyarakat. Kalau praklinik ujinya ke siapa? Kalau klinik ujinya ke manusia. Nah, ini ada prinsip-prinsipnya. Yang pertama, respect to the person, benefitnya gimana, justice, patuh terhadap aturan atau regulasi. Kalau obat-obat tentu dikuasai oleh, maksudnya tuh sebelum obat itu ke pasaran diuji apa dulu namanya. Sekarang ini terkenal nih, terkenal apa? Lagi heboh tentang obat skincare yang dia Bepom tapi mengandung merkuri. Gimana cara pengawasannya? Nah, itu yang sedang menjadi kasus sekarang, ya. Nah, berarti dia tidak patuh terhadap regulasi. Seperti penelitian saya yang lalu, saya meneliti mengenai efektivitas ekstrak daun sirih merah terhadap penurunan glukosa dari mencit. Nah, jadi penelitiannya itu saya mengekstrak sirih merah, kemudian dapat ekstraknya, saya suntikkan ke tikus yang diabetes. Nah, kok bisa tikusnya diabetes? Saya induksi dulu dengan aloksan atau zat untuk menaikkan gula darahnya. Dari darah mencit itu 950 jadi tinggal 450. Nah, berarti bisa kan diuji klinik. Berarti saya sudah melakukan yang namanya uji klinik. Bisa saja nanti saya kembangkan jadi uji klinik. Nah, ada seperti di tangannya. Ya. Obat narkotika. Ya. Dan golongan 1 itu tidak untuk pengobatan. Kalau yang untuk pengobatan itu dalam golongan mana? Kalau untuk pengobatan yang narkotika, sebenarnya kalau dulu golongan narkotika 1, 2, 3 dan 4 itu boleh dipakai sebagai obat. Tapi karena banyak terjadi penyalahgunaan, dulu kan ganja itu bisa dipakai untuk mengurangi rasa sakit. Orang konsumsi ganja itu di Aceh, makanya banyak tanaman ganja. Tujuannya untuk pengobatan, tapi disalahgunakan. Saya ada tugas diskusi yang harus kalian kerjakan. Silahkan duduk per kelompok. Ini jumlahnya ada berapa? 15 orang. Silahkan bagi menjadi 3 kelompok. Silakan di bagian yang kelima itu kalian harus pilih salah satu bahan herbal yang akan kalian lakukan. Misalnya kalian ini seorang peneliti. Nah, kalian mau menguji apa? Itu kan studi kasusnya kan? Silakan dikerjakan.
Kemudian yang keenam, lihat di bagian diskusi kelompok, ada pertanyaan, itu yang akan kalian diskusikan. Mengapa uji klinik itu penting? Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 1 yang bagian 5 studi kasus. Di sini kami menggunakan bahan herbal jahe. Desain uji klinik yang digunakan inisiatif pengabdian masyarakat. Jumlah dan karakteristik partisipan yaitu jumlahnya ada 30 peserta. Ada bagian terapan itu kan ada perumus masalah dulu ya. Terus kemudian ada penetapan baseline, kemudian ada pemilihan subjek, terus ada randomisasi. Uji klinik ini penting dalam pengembangan obat herbal karena bertujuan untuk memastikan bahwa obat tersebut aman dan berfungsi dengan baik pada manusia. Jadi kalau di studi kasus tadi tentang misalnya nih yang diskusi kelompok, kenapa sih uji klinik itu sangat penting? Karena tentunya ketika manusia yang mau mengkonsumsi, kita harus memperhatikan keamanannya. Ini adalah hasil tulisan saya mengenai ekstrak daun sirih merah. Ini dia. Jadi uji efektivitas ekstrak daun sirih merah sebagai anti hiperglikemia pada tikus putih yang diinduksi dengan kausa. Jadi kan ya, ini ada tugas, ada evaluasi yang harus kalian kerjakan. Saya mau melihat batas mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, silahkan dikerjakan. Tolong tulis teman sebelumnya. Saya kasih waktu 10 menit. Silakan dikerjakan. Jangan lupa tulis nama. Silakan dikumpulkan. Dokumen 10 sudah ada di meja saya. Apa yang kalian dapat hari ini mengenai materi prinsip aktif studi klinik bahan herbal? Coba nomor. Pertama kita bisa mengetahui pentingnya uji klinik itu kan Pentingnya uji klinik ya. untuk mengukur keamanan dari suatu obat herbal. Ya. Terus kemudian efektivitasnya. Itu saja pertemuan kita pada hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan.